Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi hari ini kita akan belajar tentang kuartil. Kita mulai dulu dari definisi. Jadi kuartil itu sebenarnya sama seperti median. Hanya saja bedanya yaitu kalau median itu membagi data yang berurutan menjadi dua bagian, sedangkan kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian. Jika digambarkan itu akan jadi seperti ini. Nah, ini misalkan dari panah ujung kiri sampai ujung kanannya adalah suatu data yang sudah diurutkan. Nah, ini kan terbagi menjadi 4 bagian ya. Nah, pembaginya itu kan ada 3, yaitu yang titik bulat ini kan. Nah, si pembagi inilah yang dinamakan dengan kuartil. Kuartil itu ada 3 macam, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q2 karena dia letaknya di tengah-tengah, maka cara mencarinya bisa kita menggunakan rumus dari median. Nah, Q2 juga kadang-kadang juga disebut dengan median atau kuartil tengah ya. Sedangkan untuk Q1 itu nama lainnya adalah kuartil bawah, dan Q3 itu nama lainnya adalah kuartil atas. Lanjut. Nah, kita mulai dulu dengan rumus kuartil data tunggal ya. Nah, di sini ada QI. Nah, kenapa kok I di sini? Karena kuartil kan ada 3. Nah, tergantung dari kuartil berapa yang ingin kita cari. Yang diminta soal itu kuartil keberapa. Kalau misalkan kuartil 2, maka I-nya tinggal kita ganti dengan 2 di sini. Nah, kemudian QI itu sama dengan X. Nah, di sini X berarti dia data ke I kali N plus 1 per 4 dengan keterangan di mana N itu adalah banyaknya data seperti ini. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk saja ke contoh soal ya. Contoh soal kuartil data tunggal. Ini, tentukan kuartil atas, tengah, dan bawah dari data tunggal berikut. Oke, di sini ada data tunggal, bisa kalian perhatikan. Nah, langkah pertama sebelum kita menentukan kuartil atas, tengah, dan bawah yaitu mengurutkan data. Setelah diurutkan, ternyata datanya bentuknya seperti ini ya, dari kecil ke besar. Nah, ini 2 kan duanya ada sebanyak 2 di sini kan, maka kita tulis banyak 2 kali. Kemudian 3-nya juga ada 3, ini 1, 2, 3, berarti 3-nya kita tulis sebanyak 3 kali dan seterusnya sampai nilai yang paling besar 9 di sini ada 2 kan, maka kita tulis 2 kali. Setelah urut, kita bisa cari menggunakan rumus yang tadi, QI sama dengan XI kali N plus 1 per 4. N itu kan tadi banyaknya data, maka kita hitung di sini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tinggal kita masukkan. Nah, kalau kuartil bawah berarti I-nya kita ganti dengan 1 kan, Q1. Berarti di sini X1, N-nya kita masukkan 15 plus 1 per 4. 15 ditambah 1 kan 16, dikali 1 juga 16, dibagi 4, 4. Berarti Q1 sama dengan X4 atau data keempat. Nah, data keempat kita lihat di urutannya di sini, data keempat itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata data keempat itu adalah 3. Berarti di sini Q1-nya sama dengan 3. Oke, lanjut. Kuartil tengah. Kuartil tengah sama seperti Q1 ya, tinggal kita ganti saja I-nya dengan angka 2. Kuartil tengah kan Q2 ya. Jadi bentuknya seperti ini, X2 15 plus 1 per 4. Ini kan tadi 15 tambah 1 kan 16, kali 2 itu 32, dibagi 4, 8. Berarti Q2 adalah X8 atau data ke-8. Data ke-8 di sini berapa? Tinggal kita lihat saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata data ke-8 itu 4. Berarti Q2-nya adalah 4. Oke. Dengan cara yang sama kita juga menentukan Q3 ya. Kita ganti I-nya dengan 3, N-nya tetap 15 ya. 15 tambah 1 16, kali 3 itu 48, dibagi 4 12. Nah, data ke-12 itu yang mana tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata data ke-12 itu adalah 8. Nah, sudah ketemu Q1, Q2, dan Q3-nya. Selanjutnya
kuartil data kelompok. Ini rumusnya ya. QI sama dengan TB, tepi bawah ya. Tepi bawah kelas yang mana ya? Kelas kuartil. Nanti kita tentukan dulu kelas kuartilnya ya. Ditambah I per 4 kali N dikurangi sigma FK per FC dikali C. Nah ini ya. Nah, QI berarti kuartil ke I, sama seperti yang data tunggal tadi, tergantung dari kuartil keberapa yang mau kita tentukan. Nanti I-nya tinggal diganti dengan angka yang dimaksud. TB itu tepi bawah kelas kuartil, kita tentukan dulu nanti kelas kuartilnya. Kemudian N adalah total frekuensi, kemudian sigma FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kemudian ada FC yaitu frekuensi kelas kuartil. Kemudian yang terakhir C panjang kelas. Panjang kelas itu mulai dari rumusnya median, modus sampai kuartil itu menentukannya sama ya, batas atas dikurangi bawah ditambah 1. Oke, kita langsung ke contoh soal supaya tidak terlalu lama. Contoh soal kuartil data kelompok. Oke, di sini ada tabel ya, tabel nilai frekuensi. Nah, di sini untuk nilai 52 sampai 58 itu ada sebanyak 2 frekuensinya dan seterusnya ya, sampai 94 ke 100 itu ada 3 dan total frekuensinya ada 40. Pertanyaannya adalah kuartil atasnya berapa gitu ya. Kuartil atas berarti yang dimaksud adalah Q3. Nah, Q3 cara menentukannya itu gini. Kuartil itu kan tadi kan membagi data menjadi 4 bagian. Jadi kalau misalkan kuartil 1 berarti kita mencarinya adalah 1/4 N. Kalau kuartil 2 mencarinya adalah 2/4 N. Kalau kuartil 3 adalah 3/4 N, di mana N-nya adalah total frekuensi. Nah, di sini kan kita mau cari kuartil atas, berarti kan 3/4 N ya. Q3 kan yang dicari, 3/4 N. 3/4 N itu kan 3/4-nya 40, berarti kan 30. Maka kuartil ketiganya di sini itu ada di data ke 30 ya. 3/4 kali 40, 30. Data ke 30 itu terletak pada interval keberapa? Ini data ke 1 dan 2. Kemudian di sini data 3, 4, 5, 6 sampai data ke 6 di sini. Di sini sampai data ke 6 tambah 5 11. Di sini sampai data ke 11 tambah 15 26. Nah, di sini sampai data ke 26 tambah 7 33. Berarti data ke 30 itu letaknya di interval yang ini kan terakhir sampai data ke 26. Sementara di sini kan data yang terakhir sampai 33. Berarti kan 30 letaknya di sini ya. Data ke 30 terletak pada interval 80 sampai 86. Nah, berarti ini adalah kelas dari kuartil atas atau interval dari kuartil atas. Maka tepi bawahnya kita bisa pakai tepi bawahnya ini ya, 80 dikurangi 0,5 79,5. Kemudian N tadi artinya adalah total frekuensi 40. Nah, sigma FK itu tadi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya kan ini. Kelas sebelum kelas kuartil itu berarti yang di atas ini semuanya. Karena dia kumulatif berarti dijumlah. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 15. 2 tambah 4 6 tambah 5 11 ditambah 15 26. Berarti sigma FK nya adalah 26. Kemudian FC itu adalah frekuensi kelas kuartil. Berarti kelas kuartil tadi frekuensinya kan 7. Kemudian panjang kelas seperti biasa caranya ya, batas atas dikurangi bawah ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian tinggal kita masukkan. Nah, Q3, nah ini ya, TB tepi bawahnya masuk 3/4 N, berarti 3/4 kali 40 dikurangi sigma FK nya 26, frekuensi kelasnya 7 dikali panjang kelasnya 7. Ini kan 7 nya bisa dicoret ya, saling menghilangkan. 30 kurangi 26 kan 4, berarti 79,5 ditambah 4 hasilnya 83,5 ya. Saya rasa cukup begitu saja, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.